Bagaimana jika makhluk mitologi bukan sekedar dongeng? Bagaimana jika naga, manusia berkepala hewan, dan raksasa pernah benar-benar ada? Dan bagaimana jika kebenaran itu sengaja disembunyikan dari kita? Apa jadinya jika makhluk mitologi yang selama ini kita anggap dongeng ternyata pernah benar-benar ada? Sejak ribuan tahun lalu, hampir setiap peradaban di dunia memiliki cerita tentang makhluk aneh dan mengerikan. Di Yunani, ada kisah tentang Minotaur dan Medusa. Di Mesir kuno, terdapat sosok Anubis berkepala serigala. Sementara di Indonesia, masyarakat mengenal Nyi Roro Kidul dan berbagai makhluk penjaga alam yang dipercaya mendiami tempat-tempat tertentu. Aneh ya, budaya-budaya ini terpisah ribuan kilometer. Tidak ada internet, tidak ada komunikasi modern. Lalu bagaimana bisa mereka memiliki cerita tentang makhluk setengah manusia, setengah hewan, dengan kemiripan yang mencolok? Inilah yang memunculkan teori konspirasi bernama Gerbang Bayangan. Teori ini menyebutkan bahwa pada pertengahan abad ke-20, sekelompok ilmuwan dari beberapa negara besar menemukan struktur bawah tanah kuno yang tidak tercatat dalam sejarah resmi. Di dindingnya terdapat ukiran makhluk-makhluk yang mirip dengan legenda dari berbagai belahan dunia. Konon, simbol-simbol itu bukan sekedar gambar, melainkan petunjuk. Petunjuk tentang sebuah gerbang. Sebuah gerbang yang dipercaya menghubungkan dunia manusia dengan dimensi lain. Pendukung teori ini mengklaim bahwa organisasi seperti NASA sebenarnya tidak hanya meneliti luar angkasa. Mereka juga meneliti fenomena dimensi, frekuensi suara tertentu, dan gelombang elektromagnetik yang diyakini bisa membuka tabir realitas. Beberapa bahkan mengaitkannya dengan fasilitas misterius di Nevada yang sering disebut sebagai lokasi penyimpanan makhluk tak dikenal. Menurut teori tersebut, makhluk mitologi bukan berasal dari imajinasi manusia, melainkan dari pertemuan singkat antara dua dunia. Ada cerita tentang bayangan raksasa yang tertangkap radar di dasar lautan. Ada laporan pilot yang melihat sosok bersayap terbang di atas awan, lalu menghilang dalam hitungan detik. Dan ada dokumen-dokumen lama yang katanya menghilang setelah mencoba dipublikasikan. Tapi tentu saja, semua ini belum pernah terbukti secara ilmiah. Para arkeolog menjelaskan bahwa kesamaan mitologi bisa terjadi karena manusia memiliki pola pikir dan simbol universal yang mirip. Ketakutan terhadap alam, imajinasi tentang kekuatan besar, dan cara kuno menjelaskan fenomena yang belum dipahami. Namun tetap saja, pertanyaannya belum sepenuhnya terjawab. Mengapa hampir semua budaya memiliki cerita tentang naga? Mengapa sosok setengah manusia setengah hewan muncul berulang kali dalam sejarah? Dan mengapa beberapa lokasi kuno di dunia memiliki struktur yang seolah-olah dibangun dengan teknologi yang melampaui zamannya? Apakah itu hanya kebetulan? Atau ada bagian dari sejarah yang belum diceritakan kepada kita? Mungkin makhluk mitologi memang hanya legenda, atau mungkin legenda adalah cara manusia kuno menggambarkan sesuatu yang benar-benar pernah mereka lihat. Kita mungkin tidak tahu jawabannya sekarang, tapi satu hal yang pasti, sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang berkuasa, dan tidak semua cerita dibiarkan untuk diketahui dunia. Menurut kamu, ini cuma mitos? Atau ada sesuatu yang memang disembunyikan?